Alhamdulillah bahwa hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diinisiasi oleh OJK. Kita di tempat ini dalam rangka silaturahim terkait sosialisasi zakat. Bapak Ibu, kalau saya tanya, pernah dengar namanya Basnas? Halo? Pernah dengar namanya Basnas? Kepanjangan dari apa itu Basnas? Saya tidak bawa ketika kita berbicara dengan zakat, regulasinya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 adalah lembaga yang resmi yang mendapatkan izin yang sah adalah Basnas. Bapak Ibu tahu kantornya Basnas di mana? Halo, di mana kantornya Basnas? Udayana banyak Pak, ada 6, ada 7, ada 8. KUA Kecamatan Grewel. Yang betul katanya istrinya Pak Bola, di KUA. Ya, oke. Jadi Basnas kita, Basnas Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Buleleng yang berkantor di Jalan Udayana nomor 17 Singaraja, yang dulu di situ ada kantor KUA dipakai. Alhamdulillah dari Basnas yang sudah berdiri yang mendapatkan SK dari Bupati yang berada sekarang, karena menurut undang-undang bahwa Basnas Kabupaten, Basnas Provinsi itu ada diangkat oleh wali kota ataupun bupati atau gubernur. Jadi Basnas Kabupaten Buleleng itu adalah punya kekuatan hukum dan bisa melaksanakan yang namanya pengumpulan pendistribusian zakat. Itu mendapat SK dari Bapak Bupati nomor 298 tahun 2020 tanggal 9 April. Sehingga periodenya Basnasnya akan berakhir pada tanggal 9 April 2020. Terus Basnas adalah diberikan wewenang untuk mengelola zakat. Ada zakat mal, ada zakat fitrah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau zakat mal biasanya di mana? Kalau zakat mal nih, zakat malnya zakat mal katanya, zakat mal. Mohon maaf, kita waktu berapa? 30 menit. Ternyata kalau kita ini Bapak Ibu, potensi zakat ini kita keluarkan, Masya Allah. Contoh aja. Penduduk Buleleng, sama yang tahu berapa jumlahnya penduduk Buleleng? Halo, Ibu tahu? Nggak tahu ya? Sudah, berarti sama dengan saya. Saya ada tanya sama orang. 428.000 sekian itu pemilih Muslim yang beragama Islam 59.400 sekian. 59.430 persen. Kalau dari 59 yang Muslim ini, Pak, yang Muslim yang 59.000 ini, 3.000 saja yang wajib zakat setiap tahun adalah 1 juta, 1 tahun sudah 3 miliar. Betul, coba dihitung. Dari 59.000 kita tarik hanya 3.000 saja. 3.000 orang anggap mungkin Buleleng 500, Brokat mungkin 1.500, 1.300. Oke, tidak apa-apa. Kalau tayangan dengan cakap-cakap nanti soalnya itu insya Allah sekitar ada 3 miliar zakat umat Islam ketika itu bersama, dan itu bisa dimanfaatkan luar biasa. Akan disalurkan ke 8 asnaf sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 103. Khudh min amwalihim shadaqatan dan seterusnya. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal mu'allafati qulubuhum wal riqab fi sabilillah wa sabil dan seterusnya. 8 asnaf. Ya, 8 asnaf. Ini adalah potensi zakat yang belum tergarap dengan
Maka oleh karena itu bahwa hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pokok ini bulan Ramadan. Ramadan dan zakat adalah sangat berpisah. Ramadan, zakat, Ramadan, zakat, Ramadan, zakat tidak bisa dipisahkan. Kenapa nggak bisa dipisahkan? Karena sebaik-baik dalam bersedekah itu adalah di bulan Ramadan. Begitu hadis Rasulullah SAW. Kita semuanya belum optimal melaksanakan zakat dengan sesungguhnya. Kalau kita lihat Bapak Ibu, masjid-masjid kita, madrasah kita, musola kita, itu semuanya, kalau Bapak lagi bangun, Ibu lagi bangun masjid, apapun dari dana infak, sedekah dan zakat. Sekolah-sekolah swasta, sekolah yang lainnya yang bisa berdiri dengan megah, itu adalah berasal dari zakat. Yang menarik di Basnas Buleleng ini, yang menarik ini, ada yang namanya laporan keuangan off balance sheet. Off balance sheet. Siapa tahu apa off balance sheet itu apa ini? Ada laporan yang namanya di Basnas ini off balance sheet. Artinya masyarakat sudah melaksanakan kegiatan itu dilaporkan ke Basnas. Basnas ditarget oleh Basnas ditarget oleh Basnas Pusat 5,5 miliar. 5,5 miliar. Ternyata Basnas Buleleng melampaui target, terkumpul 6,5 miliar, tapi angkanya saja. Dari mana itu? Ketika Bapak Ibu adalah hari raya kurban, ada sapi, ada kambing, ada apa lagi kurban? Sapi sama kambing, dari sini otaknya tidak ada. Ada zakat fitrah yang setiap tahun kita laksanakan setiap bulan Ramadan ini. Dan itu dikumpulkan, dilaporkan ke Basnas. Nilainya enggak tanggung-tanggung, fantastis, 6,5 miliar. Karena apa? Kita bersatu. Karena kita bersama-sama untuk bisa melaksanakannya. Potensinya luar biasa. Yang kedua, Bapak-bapak dan ibu-ibu, kita ini adalah menjadi orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Zakat itu wajib. Zakat itu wajib. Kalau bahasa fikihnya wajib itu kalau ditinggalkan dosa. Kalau ditinggalkan dosa, kalau ditinggalkan berpahala. Kalau kita sudah berkewajiban zakat, lantas tidak zakat, maka itu adalah pelanggaran syariat Allah Subhanahu wa taala. Pelanggaran dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Profil Basnas kita yang ada di Kabupaten Buleleng tahun 2024 hanya mampu mengumpulkan zakat fitrah 343.600 sekian. Hanya 343 juta. Nanti ada datanya dari di sini nanti. Oh, nah. Jadi Basnas ada mampu mengumpulkan dari seluruh yang ada itu hanya 343 juta. Sedekahnya sama infaknya hanya sekitar 17 juta, 70 juta. Jadi sangat sedikit. Padahal yang perlu kita pahami bahwa zakat ini adalah kita melakukan kewajiban. Dan Basnas adalah sebagai lembaga resmi yang bisa menerima zakat Bapak Ibu. Dan Basnas juga dibantu ada yang namanya adalah LAS dan UPZ. LAS dan UPZ. Data 2024 bahwa UPZ yang sudah dibentuk oleh Basnas itu adalah 86 UPZ unit pengumpul zakat. Adakah di tempat ini yang jadi pengurus OPZ di kampungnya masing-masing? Ada? Nggak ada? Nggak ada ya? Yang jadi pengurus OPZ? Ada? Angkat tangan kalau ada. Berapa kang? Dapatnya berapa?
OPZ setahunnya berapa? Oke. Jadi OPZ yang dibentuk oleh BAS itu dia punya kewenangan untuk mengumpulkan zakat mal maupun zakat fitrah. OPZ dari jumlah sekian ini yang aktif mengumpulkan sekitar 40%. Sekitar 40%. Gambaran Basnas kita seperti ini adalah tantangan ke depan untuk kita semuanya. Bagaimana benar-benar Basnas ini menjadi sosok guru sebagai ekonomi umat. Contohnya kalau Bapak Ibu pengen modal, maka bisa saja akan ke Basnas. Karena salah satu program Basnas adalah kemarin itu penyaluran UKM, penyaluran UKM. Modalnya tidak banyak, sekitar 2 atau 3 juta bergulir. Program yang berikutnya adalah ada program beasiswa, ada guru ngaji dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah program bedah agama. Itu profil Basnas Kabupaten Buleleng yang hadiri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semuanya berkewajiban untuk bersama-sama bagaimana kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zakat, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'al raki'in. Senantiasa antara sholat dan zakat selalu bergandengan. Wa aqimus sholata wa atuz zakata selalu bergandengan. Selama ini yang sudah aktif, yang ada kontribusi secara rutin adalah dari teman-teman pegawai negeri. Walaupun itu belum maksimal ya, belum maksimal. Kalau ibu-ibu, bapak punya penghasilan sebulan 9 juta itu sudah kena pajak itu 2,5%. Karena sudah setahun sudah melebihi, dihitung dengan setara 85 gram emas. Kalau emas sekarang 1 gram 1 juta, berarti kalau 85 gram berarti 85 juta. Kalau bapak itu sudah punya penghasilan 1 tahun dihitung sekitar 85 juta, berarti 2,5% dari 85 juta. Itu wajib di ada perhitungannya. Nanti kalau pertanyaan begini, kalau ini konkretan seperti ini ada hitungannya, ada hitungannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah, undang-undang kita ini mengatur tentang itu. Dan dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah jelas. Perintah zakat harus ditunaikan. Agar zakat ini berdaya guna, agar zakat ini benar-benar bermanfaat untuk kita semuanya, maka pemerintah menghadirkan undang-undang dan PP itu dalam rangka untuk mengatur supaya bagaimana zakat ini adalah benar-benar bisa dimanfaatkan dalam kehidupan kita. Ada anak yatim, ada fakir miskin, ada duafa, ada gharib, ada ibu sakit, ada sakit, dan itu sangat penting. Kapan kita harus berzakat? Nah gitu ya. Biasanya orang itu pokoknya bulan Ramadan. Kalau Ramadan wajib zakat fitrah. Karena dalam hadis Rasulullah, siapa saja yang malam hari yang ada sisa makanan dia wajib zakat fitrah. Tapi kalau zakat mal ada haul, ada nisab. Seperti tadi yang kami sampaikan tadi. Dalam undang-undang ini kita juga diatur sedemikian rupa sehingga yang namanya undang-undang ini salah satunya adalah dalam regulasinya dalam pasal 3 bab 2 bagian 1 Basnas sebagai yang masuk wilayah cakup merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung kepada presiden melalui menteri, sehingga Bapak Ibu harus menaikkan tingkat kepercayaannya sama Basnas, menaikkan tingkat kepercayaan sama Basnas. Karena kalau Basnas kita oke, bisa mengumpulkan, bisa mendistribusikannya, bisa mentasarufkan,
itu akan menjadi amal-amal Bapak Ibu semua. Itu adalah tantangannya. Banyak umat kita Pak, kalau zakat itu tidak melalui lembaga amil zakat. Memang di dalam Al-Quran dikatakan santrilah atau berikanlah hartamu kepada orang yang terdekat, betul. Biasanya kan keluarga dulu nih, tetangga kiri kanan disalurkan ke situ. Betul juga. Tapi tidak kalah pentingnya juga harus disalurkan beberapa di pasar, karena ini akan menjadi yang namanya simbol sistem informasi dari jenis bahasa. Jadi akan kelihatan itu di pasar itu seperti itu. Yang berikutnya bahwa dalam zakat ini bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini karena kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak dan ibu pun yang tahu profesi kita adalah sebagai pegawai, maka dihitung gaji kita. Bapak-bapak ibu sebagai pedagang akan dihitung perdagangan kita. Bapak-bapak ibu sebagai petani akan dihitung hasil pertaniannya. Bapak ibu sebagai kontraktor, sebagai semuanya dijaga. Jangan berpaku kepada yang namanya fikih lama. Kan di kitabnya itu kan nggak ada rumah kontrakan di zakatnya. Kan nggak ada yang di zakatnya itu pertanian kan padi, singkong, kan itu nggak ada Pak. Sayur aja kan nggak ada di dalam tatanan teknis itu. Sehingga namanya fikih itu berkembang. Fikih itu berkembang. Fikih itu adalah berkembang. Maka dengan kita menunaikan zakat kepada Allah Subhanahu wa taala ini, maka kalau di dalam slide ini ada azab, ada ancaman barang siapa yang tidak berzakat. Tapi kalau dalam undang-undang juga ada ancaman dalam pasal 39, 14 dan seterusnya itu ancamannya sampai dengan sekitar denda 500 juta, dan itu termasuk kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Sudah tahu caranya zakat, kita sudah tahu zakatnya kemana, kita sudah tahu. Kalau begitu harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, maka seperti apa yang disampaikan dalam ayat slide ini, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak menafkahkan di jalan Allah, maka beritakanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih pada hari dipanaskan emas dan perak itu dan dalam neraka jahanam. Lalu dari lambung dan punggung mereka dibakar dengannya, lalu diletakkan kepada mereka, inilah harta ibadahmu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan. Yauma yumma ala finna'i jahannam wajibahum madhuru madhuru hadza kana sayyi'atukum fadhuqu ma kuntum takdzibun. Itu ayatnya begitu di surat At-Taubah. Bahkan nanti saya mengatakan ketika orang tidak berzakat karena tidak ada harta itu menjadi uang, berubah menjadi ular dan akan memakan kepada majikannya. Apa katanya? Ana mata wa ana tansuka. Aku dulu ini adalah hartamu. Aku dulu ini adalah simpanan. Begitu sekarang maka kita simpan, kita gadang-gadang, kita luar biasa. Kalau itu tidak dikeluarkan zakatnya, dalam hadis yang sahih, harta itu kelak di bulan dari kiamat akan berubah menjadi namanya ular. Apa kata? Anak manusia, saya ini adalah hartamu. Wa akan suka, dan aku ini adalah simpananmu. Karena tidak dibacakan zakatnya, maka diancam oleh hadis Rasulullah SAW adalah seperti itu. Pantas dalam ayat ini dikatakan seperti itu, sehingga kita adalah jangan main-main terkait dengan masalah zakat. Jangan main-main, kita adalah menyampaikan adalah ibadah zakat. Wa qimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Sejajar kewajibannya dengan melaksanakan ibadah zakat. Yang terakhir, kami mengimbau kepada kita semuanya, kepada hadirin yang hadir di tempat ini, jadikanlah ibadah zakat sama seperti ibadah-ibadah yang lain. Jangan pilih asing. Sholatnya rajin, zakatnya enggak. Sholatnya, puasanya rajin, zakatnya enggak. Puasanya rajin, zakatnya sama, kewajibannya sama. Selama bapak ibu adalah memenuhi kriteria, memenuhi
untuk bisa melaksanakan namanya mengeluarkan zakat adan yang nisabnya sudah dan haulnya sudah. Maka dengan demikian kekuatan kita dan kekuatan yang luar biasa. Kekuatan umat Islam ini adalah kekuatan yang luar biasa. Dulu di zaman mungkin 10 tahun yang lalu ada gerakan infak 1.000 rupiah. Gerakan infak 1.000 rupiah. Ternyata luar biasa. Satu kampung dari Maluku orang sudah terkumpul berapa. Tapi lama-lama gerakan itu hilang. Itu untuk memancing bagaimana kita ini sebenarnya bahwa kita ini kaya. Umat Islam kan kaya. Cuman kita perlu yang namanya sinergi. Perlu yang namanya adalah kita tahu. Perlu yang namanya saling kepercayaan, saling percaya. Utamanya adalah lembaga-lembaga yang menghimpun zakat, wakaf dan sedekah, baik itu Basnas dalam tataran kabupaten yang itu adalah lembaga resmi, baik itu OPZ yang dibentuk oleh Basnas itu ada berat untuk menghimpun atau mengumpulkan zakat, dan apa yang namanya adalah LAS yang lembaga amil zakat yaitu adalah administrasi dari masyarakat. Maka dengan Bapak Ibu semua gerakan zakat adalah berjalan, Basnasnya profesional, maka kesejahteraan umatlah yang akan kita dapatkan. Tidak ada anak putus sekolah, tidak ada remaja miskin, tidak ada yang terlantar, tidak ada jodoh yang tidak terurus, tidak ada rumah-rumah yang real yang ambruk karena gempa angin. Maka Basnas salah satunya adalah kemarin ada program bedah rumah. Itu dengan dana yang stimulan bekerja sama, maka itu bisa diwujudkan. Masya Allah, luar biasa. Ini saja yang bisa kami sampaikan, sekedar memotivasi kepada kita. Kalau teksturnya ada di slide, tapi paling tidak hari ini kita ada pencerahan. Yang paling tidak kita tahu hari ini tahu yang namanya OJK Pak Heran. Orang-orang tidak tahu OJK apa, bosnya OJK bukan bukan bosnya OJK. Karena yang tidak semua tahu gitu. Apalagi PNN Pak ya, nanti akan kenal dengan PNN. Jadi begitu. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.